Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini berdasarkan dari narasumber Ipen Al-Zikra yang dibagikan di Twitter @ceritasetan. Inilah Misteri Santet Pring Sedapur seri yang pertama. Kisah ini tergolong ilmu yang ganas dalam dunia perdukunan. Sebuah mantra dengan tujuan membunuh korban secara tuntas, di mana jika manusia menggunakan rapalan mantra ilmu hitam ini, maka korban yang dituju akan mati sampai 12 keturunan. Ilmu yang ada sejak zaman dahulu kala turun dari sebuah empu sakti di masa itu yang menciptakan ajian bambu serumpun. Ilmu mematikan pring yang berartikan bambu. Jenis ilmu ini tidak akan pernah tubuh tunggal, melainkan berkerumun menjadi serumpun yang disebut sedapur. Pring sedapur memaknakan banyaknya pengiriman makhluk melalui media telus santet yang menghabisi target tanpa adanya kata selamat bagi yang menjadi korban. Ada seorang wanita yang sudah menjadi gila setelah mendapati kedua mertua, kakak dan adik ipar serta suami, bahkan anak-anaknya meninggal. Mereka meninggal karena menjadi korban sebuah ilmu sakti, ilmu yang mengerahkan 1000 jin untuk menuntun maut pada liang kematian sang manusia. Perjanjian ini dapat terjadi jika sang pengamal atau peminta ilmu ini menumbalkan orang yang sangat dicintainya. Awal malapetaka ini hadir hanya karena terjadinya perebutan sebuah warisan. Manusia yang terjebak dalam pandangan dan nafsu keduniawian terkadang menjadikan mereka gelap mata dan hati, sehingga nafsu duniawinya itu menjadi pemicu keinginan untuk memiliki yang bukan menjadi hak miliknya. Untuk mencapai tujuan dan ambisi itu, terkadang memicu mereka merambah dalam dunia klinik santet, yaitu dengan cara menghabisi seluruh keluarga. Dari beberapa akar permasalahan yang muncul, ketajaman lisan pun menjadi salah satu pemicu semakin peliknya prahara sedarah ini. Setelah kedua orang tua Bularas sebut saja meninggal, dia mendapatkan warisan yang lebih banyak ketimbang dengan Pak Miko abangnya dan Pak Eri sang adik. Hal ini terjadi karena ia merupakan anak perempuan satu-satunya yang sangat dicintai oleh mendiang almarhum. Maka dari itu, ayahandanya mewariskan rumah mewah dan megah itu untuk Larasati. Pewarisan rumah mewah ke Larasati dilakukan secara sah di hukum negara dan dituangkan dalam surat wasiat. Sementara itu harta Gonogini yang lain berupa uang, tanah, pabrik pengolahan minyak mentah dibagi adil dan rata untuk semua anak-anaknya. Surat wasiat itu dibacakan oleh kuasa hukum tepat di hari ke-40 setelah meninggalnya Pak Haji Darmadi. Namun imbas dari pembacaan surat wasiat dan pembagian warisan itu menjadi asal mula terjadinya peristiwa ini. Isi surat wasiat yang menjadi mandat amanah almarhum itu dianggap memiliki ketimpangan dan tidak berasas keadilan hanya karena sebuah rumah
yang menjadi bahan rebutan antara kakak beradik ini. Malam ini, aku Al-Zikra merebahkan diri di dalam kamar. Tubuhku terasa lelah sekali karena aku baru tiba dari perjalanan pulau seberang, yaitu Tanjung Pinang. Rumahku ini telah beberapa hari kosong karena aku tinggalkan. Ada beberapa pekerjaan yang mengharuskanku pergi beberapa saat. Namun, keinginanku untuk beristirahat tidak bisa maksimal bisa kurasakan. Hal ini disebabkan munculnya rasa ketidaknyamanan, yaitu terciumnya aroma yang muncul akibat pengapnya udara tanpa adanya sirkulasi yang baik. Ditambah lagi rumah milik ibuku ini memang tergolong angker di lingkungan perumahan. Beberapa kali orang menyewa tetapi tidak ada yang betah. Sosok bocah kecil dan nenek tua selalu usil mengganggu mereka. Secara tiba-tiba suara klakson mobil terdengar memanggil dari luar rumah. Ibu datang diantar oleh kakak perempuannya Mbak Ita. Malam-malam begini mereka berdua tiba-tiba datang ke rumah ini. Pasti ada hal yang sangat penting. Karena biasanya walaupun tengah malam, ibu hanya memberitahu jika ada yang mau dibicarakan. Le, kamu siap-siap. Sekarang kamu tidur di rumahnya Mbak. Besok pagi-pagi ikut penerbangan ke Jawa, kata Mbak Ita memberitahuku. Loh, kok dadaan? Memangnya ada apa, Mbak? Tanyaku sambil memperhatikan ibu yang masih mengobrol lewat telepon dengan seseorang. Kamu jagain ibu selama di Jawa. Ada saudara yang meminta pertolongan. Dari pembicaraan sekilas itu aku sudah menangkap bahwa ada suatu masalah yang sedang terjadi. Namun permasalahannya belum gamblang terlihat jelas, masih menjadi misteri yang samar-samar. Akan tetapi, jikalau ibuku sudah turun tangan langsung, sudah jelas jika permasalahan itu bukan hal yang main-main. Karena beliau sangat jarang mau membantu orang yang berkaitan dengan keilmuan jika menurutnya sangat tidak penting dan berbahaya. Setelah mendengar instruksi mbakku, aku mengambil beberapa baju, memasukkannya ke dalam tas ransel. Karena mendadak dan tidak tahu sampai kapan menemani ibu ke Jawa, aku mengabari rekan kerjaku, memberitahunya jadwal pekerjaan yang harus dia urus yang berkaitan dengan pekerjaanku. Kemudian kami bergegas meninggalkan rumahku menuju ke rumah Mbak Ita. Bu Laras sedang ada masalah, Le. Kamu temani ibu dulu ya. Pekerjaanmu bisa ditunda sementara waktu kan? Nggih Bu, memang masalah apa? Tanyaku ingin menuntaskan rasa penasaranku. Keluarga teman ibu lagi dikepung klinik. Banyak santet yang berbahaya dikirim ke keluarganya. Lah, mung santet kok sampai ibu datang sana segala? Kan bisa seperti biasanya. Dikasih tahu cara penangkalnya juga pemagaran rumahnya, Bu. Kamu itu kalau belum melihat situasi dan kondisi yang sesungguhnya, jangan ngomong begitu, Le. Hal ini sebenarnya sudah lama ibu tangani dari sini. Tetapi klinik yang dikirim ini bukan sembarangan. Nggih Bu, ngapunten. Aku meminta maaf atas kelancanganku. Sudah dapat ku prediksi bahwa sihir dan tenun yang akan kami hadapi pasti sangat dahsyat. Karena sudah ditangani dari jarak jauh pun tetap tidak terselesaikan dan harus membuat beliau tetap turun tangan secara langsung. Bukan handaan kasekten lagi jika sudah mencapai kerana sejauh ini. Peristiwa kali ini sama persis saat dahulu beliau menangani sebuah kasus, yaitu perang santet yang membuat beliau melakukan pemagaran di beberapa rumah yang beliau kenal. Iki cuma Pak Pati. Kudu nggawa lambaran. Ibu siapke tameng goib. Sampeyan amalke digawe wirid tekani kono. Dalam bahasa Indonesia ini sangat dekat dengan kematian. Harus membawa penangkal. Ibu siapkan bakar gaib. Kamu amalkan dibuat wirid sepanjang perjalanan sampai di tempat sana. Kata beliau seraya memberiku sebuah amalan untuk pemagaran diri. Setiba di rumah mbakku kami langsung istirahat.
Setelah sholat subuh kami berdua diantar ke bandara untuk check-in penerbangan. Akhirnya setelah menunggu kurang lebih 2 jam tepat pukul 7 pagi perjalanan dimulai. Penerbangan dari Batam menuju Pulau Jawa. Sebelum hari tengah hari, kami sudah tiba di bandara tujuan, yaitu sebuah kota di Pulau Jawa. Kami menggunakan jasa taksi untuk melanjutkan ke tempat tujuan. Perjalanan kami lalui kurang lebih selama 3 jam. Selama perjalanan ibu hanya berdiam diri sementara aku berusaha untuk memfokuskan diri, merapalkan tameng gaib diri. Dan kesiapan itu telah dimulai ketika kaki ini menginjak di depan pelataran rumah yang sangat besar dan mewah. Bismillah. Kumanti niat karena Pangeran Ta'ala. Nyawiji Dunung Siti, manunggal marang tumate sing tirta. Panyuwun ingsun, pangayom karena Allah. Bismillah. Kumanti niat karena Pangeran Ta'ala. Nyawiji Dunung Siti, manunggal marang tumete sing tirta, panyuwun ingsun pangayom krana Allah. Mendengar ibu juga saya membunyikan niatan itu, aku mengikutinya dengan mengucapkan basmalah. Lalu mulai mengikuti langkah ibuku memasuki pagar rumah itu. Langkah kami baru sebatas halaman rumah, tetapi aura panas sudah menerpa. Kami disambut dengan negatifnya astral yang meliputi area ini. Ternyata rumah itu kosong tanpa penghuni. Sepertinya memang sengaja ditinggalkan oleh Bularasati. Entah untuk menghindari teror atau memang selama ini ia pindah ke rumah suaminya. Hanya satu laki-laki tua dengan sarung berselempang di pundaknya datang menyambut kedatangan kami. Assalamualaikum. Mbak Larasnya ada, Pak? Waalaikumsalam. Bu Laras sekarang berada di rumah bapak suaminya. Di sana juga sedang ada lelayu, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal, Pak? Hanu, Bu. Bapak mertuanya Bu Laras yang meninggal dunia. Oh, iya, Pak. Boleh saya minta alamatnya? Biar saya ke sana untuk menemui Mbak Laras. Ternyata ilmu ini sudah menuai apa yang menjadi tujuannya. Kurban pertama telah berjatuhan, yaitu meninggalnya mertua Bu Larasati. Selama 2 minggu lebih perutnya membusung, muntah darah sampai akhirnya ajal memanggilnya. Penanganan medis juga spiritual sudah dilakukan untuk menyembuhkan beliau. Tetapi ternyata semua itu tidak mampu menyelamatkan korban. Rumah duka masih dipadati oleh para pelayat saat aku dengan ibu sampai di sana. Raut wajah wanita itu pun masih dirudung duka dan terkesan ketakutan sedang menyelimutinya. Dengan mata sembab, sahabat ibuku itu menyalami kami berdua dan kembali memecah tangis itu dalam pelukan orang tuaku. Tumrap kamanungsan tanpa pangemban rasa welas asihku, kasejatening sesat, tanpa paningal, tanpa milah ugeming katresnan, dunung peteng netra ati kasripah ngalahirake angkara murka. Malam itu aku mendengarkan sebuah kesaksian, peristiwa kematian yang dipenuhi dengan aroma kejanggalan dan mencurigakan. Mertua Bu Laras meninggal dengan cara sangat tragis. Beliau menahan sakitnya selama beberapa bulan, terbaring di bangsal rumah sakit sebelum akhirnya ajal menjemputnya. Aku hanya menjadi pendengar ketika Bu Laras dan ibu tengah berbicara mengenai kejanggalan yang menjadi misteri dari kematian ini. Kondisi mertua Bu Laras saat sakit sangat memprihatinkan. Perutnya membusung besar dengan badan yang hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Beliau hanya bisa memasukkan makanan melalui selang yang ditanam di dalam tenggorokan yang dilubangi. Mulutnya selalu mengatup rapat, tulang rahangnya keras tanpa bisa terbuka, menyatukan barisan giginya dengan sangat rapat. Jadi kondisi almarhum sampai seperti itu? Spontan ibuku berteriak lirih karena kaget. Suami juga sudah mendatangkan kiai dan orang pintar, tetapi hasilnya nihil. Maafkan saya, Jeng. Saya terlambat sampai di sini. Iya, Mbak. Tidak apa-apa.
Hanya saja tolong dilihat dulu, kira-kira apa masih ada gangguan lain pada saya dan keluarga. Yang tenang ya Jeng, selalu tawakal, serahkan semuanya pada Tuhan. Selama pembicaraan mereka berlangsung, aku menyimak dengan seksama. Aku hanya bisa menimpali jika tenung yang dikirimkan ini tentu bukan main-main. Karena sudah beberapa kiai dan paranormal menangani mendiang selama sakit, tetapi tidak juga membuahkan hasil. Meski manusia meninggal secara sihir termasuk syahid, tetapi si korban menahan derita akibat tenung itu. Tentunya hal ini sangat menyakitkan tatkala menggugurkan dosa oleh dera kepedihan yang dibuat para jin. Gema tahlil masih berkumandang, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang berasal dari dalam dapur. Kami serempak beranjak ke arah dapur, mencari sumber teriakan berasal. Betapa terkejutnya Bularas ketika mendapati sang ibu mertua terjatuh dan kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan buih yang bercampur darah, dengan mata membelalak naik ke atas dan tubuh kaku mengejang. "Astagfirullah, Mak!" teriak Pak Samsi, suami Bularas. Semua orang yang hadir di situ merasa takut melihat peristiwa itu. Semua mengucapkan istighfar. Dengan bantuan beberapa orang, tubuh tua yang terjatuh itu diangkat ke kamar. Tubuhnya masih saja terus kejang dan menggeliat saat mereka menggotongnya. Saat melintasi di hadapanku, terdengar suara ngorok yang keluar dari mulutnya. "Bu, kok gak ada tanda-tanda datangnya santet? Tetapi kenapa tiba-tiba nenek itu kondisinya seperti itu, Bu?" Aku bertanya dengan penuh kebingungan. "Semua keluarga ini sudah diincar sejak lama, Le," jawab beliau. Belum sempat aku menjawab perkataan ibu, terdengar teriakan dari dalam kamar. Ma, innalillahi, Ma." Semua langsung beramburan menuju kamar, berusaha melihat ke dalam kamar ingin memastikan apa yang tengah terjadi. Termasuk Bularas yang langsung menerobos masuk tanpa permisi lagi dengan orang-orang yang sudah berdiri di depan pintu kamar. Mertua Bularas kembali memuntahkan darah segar sebelum meninggal. Suasana menjadi tidak kondusif. Semua yang hadir menjerit melihat peristiwa mengenaskan itu. Rasa iba dan prihatin muncul di wajah mereka. Belum lagi kering tanah pemakaman sang suami, kini disusul dengan berpulangnya sang istri. Semua wajah terlihat memucat, merasa ngeri akan ilmu santet yang ternyata benar adanya dan membahayakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kata itu terucap dari sudut bibir ibu dan dari diriku. "Ya Allah, Ma, mengapa secepat ini meninggalkan kami? Bapak saja belum lama pergi meninggalkan kami." Kini hanya tangisan dan ratapan yang terdengar dari seluruh keluarga. Suasana hati sedih akibat belum lama ditinggalkan mertua laki-laki Bularas belum hilang. Kini ditambah lagi kedukaan yang memilukan. Ibu tiba-tiba berdiri lalu berjalan mendekati salah seorang pelayat yang tengah berdiri bersandar di salah satu dinding rumah. Wajahnya membiru dengan tarikan nafas yang terlihat sangat berat tersengal-sengal. Dia menekan perutnya, terlihat sangat kesakitan dan perutnya perlahan terus membesar. "Al, ambilkan tasbih ibu dalam tas, cepat!" teriak ibuku. Seketika dengan gerak cepat aku membongkar tas ibu, mengambil tasbih dari kayu berwarna hitam, lalu buru-buru memberikannya kepadanya. Dengan mengumamkan doa, tasbih ditempelkan ke perut ibu parubaya itu. Dengan sekuat tenaga dan berulang kali secara perlahan ibu menarik ke atas mendorong isi dalam perut dengan tenaga dalamnya. Mulut perempuan itu terlihat sangat penuh. Terlihat dia mendekap mulutnya, berusaha sekuat tenaga untuk menahan desakan dari dalam tubuhnya. Pertahanannya tidak bisa lagi dipertahankan. Dekapan tangannya terlepas. Ia memuntahkan kelabang, kecoa, cacing, beberapa jenis kutu. Mereka keluar bersama lendir berwarna hijau. Hewan-hewan itu dalam kondisi hidup menggeliat dan bergerak-gerak di tengah kubangan lendir.
Masya Allah, orang-orang yang hadir menjerit penuh kengerian. Tolong kalian semua tinggalkan tempat ini, kata ibuku meminta kepada semua orang yang berada di dalam rumah ini untuk pergi menjauh dari lokasi. Ngapunten bapak-bapak, kalian ibu-ibu, mang ditilar mawon nggih, monggo ditilar mawon, seruku pada semua tamu itu. Setelah semua orang keluar, aku dan ibu berusaha membantu menyembuhkan wanita itu. Sementara Bularas, suami dan kerabat lain masih berada di dalam kamar. Jangan pernah merasa iba melihat semua ini. Itu salah satu pantangan dari santet pring sedapur. Maksudnya ibu? Aku balik bertanya karena tidak paham. Ilmu ini akan berpengaruh lebih dalam jika ada yang merasa iba saat menyaksikan korban. Hal itu akan membuat ilmu tersebut akan mengarah kepada orang yang sedang berkecil hati atau dirundung kesedihan. Ibu ini kena dampak dari ilmu itu karena dia tidak tega melihat Ibu Warsini yang meninggal, kata ibu sambil memijat tengkuk ibu yang terserang santet ini. Aku hanya mampu terpana karena baru kali ini menyaksikan sebuah ilmu yang dapat menyerang dengan sangat ganas. Selain menghabisi terah keturunan sang target, orang lain pun dapat terpapar ilmu ini jika memiliki rasa belas kasihan terhadap sang korban. Naudzubillahi min dzalik. Menjelang sore hari pemakaman selesai, makam mereka tepat bersebelahan. 2 hari 2 kematian sepasang suami istri dengan keadaan yang sangat tidak wajar. Mereka kembali menghadap Sang Khalik. Di sisi lain ini merupakan cikal bakal awal perseteruan yang baru saja dimulai. Aku yang ikut dalam pemakaman masih melihat jika kondisi jasad yang terbungkus kain kafan itu terus mengalirkan darah. Hal ini membuat kain mori berwarna putih itu memerah dari penutup muka sampai sekujur tubuhnya. Dalam keadaan sudah tanpa nyawa pun tenung itu masih saja bekerja merusak raga sang mayat. Suasana di sini juga terasa sangat berbeda. Angin kencang yang berembus kencang hanya menerpa bagian atas liang lahat saja. Sebuah makhluk sejenis lampor yang terus memutari kami yang berdiri di pemakaman. Sebagian orang hanya melihat dari kejauhan. Mereka tidak berani mendekat karena mereka merasa takut jika santet itu berimbas ke diri mereka, juga keluarga, seperti yang dialami tetangga Bularas. Keganjilan yang muncul bukan itu saja. Rowakan gagak yang bersautan dari atas pohon beringin besar dan rimbun itu seperti menyuarakan penyambutan astral atau menandakan suara kematian. Entah apa arti semua ini, hanya doa yang terus terucap untuk benteng diri selama di sini. Kamu dari mana? Bukan orang sini ya? Tiba-tiba sebuah bapak-bapak menepuk pundakku. Bukan pak, saya hanya pelayat di rumahnya almarhum dan almarhumah. Oh ya, perkenalkan saya Miko, abangnya Mbak Laras, menantu mendiang. Orang itu memperkenalkan diri. Iya pak, jawabku singkat. Ini rentetan keganjilan selanjutnya yang kurasakan. Dalam waktu hampir bersamaan selain menyaksikan kondisi mayat, rowakan gagak dan angin yang memutari area ini, tiba-tiba sosok Pak Miko datang memperkenalkan diri. Hal ini tentu menjadi persepsi negatif dalam benakku. Muncul pradugaku jika kemungkinan abang dari teman ibu inilah yang menjadi dalang semua peristiwa ini. Pradugaku semakin menguat. Apalagi jika teringat saat aku menyimak cerita Bularas jika perseteruan ini terjadi hanya karena sebuah warisan. Di rumah duka Pak Miko tidak terlihat sama sekali. Baru di pemakaman ini aku berjumpa. Hal ini semakin menumbuhkan sebuah kecurigaan yang sangat kuat. Ibu juga Bularas tidak ikut hadir di sini, membuat suasana semakin aneh, ditambah dengan berdirinya laki-laki setengah tua yang kini tepat berdiri di sebelahku. Perasaan aneh itu terus kurasakan sepanjang perjalanan dari kuburan sampai ke rumah Pak Samsi. Setibaku di rumah, aku langsung membasuh muka dan duduk sambil merokok, berusaha menenangkan diri dari segala keanehan yang kurasakan.
Aku mengedarkan pandanganku ke sekeliling ruangan, mencoba mencari Pak Miko yang aku jumpai tadi, tetapi dia tidak nampak. Rupanya ia hanya hadir saat di pemakaman saja. Diakah orang di balik ilmu setan ini? Pertanyaan itu terus muncul dan aku semakin ingin mencari jawabannya. Kenapa, Le? Tanya Ibu sembari berjalan menghampiri. Enggak, Bu, enggak apa-apa. Jawabku seraya mencoba tenang agar tidak memperkeruh suasana yang tengah berkabung. Bantu Ibu berdoa, perapat rumah ini, juga tebarkan garam ini di sekeliling rumah ya. Suruh beliau dengan memberikan garam yang terbungkus sapu tangannya. Aku langsung melakukan perapat, membentengi rumah dengan sarana doa dan juga menebarkan garam di sekeliling rumah dan halaman. Hal ini terlihat aneh bagi sebagian orang. Bahkan banyak yang bertanya apa yang tengah aku lakukan. Aku tidak menjawab dan tetap melakukan ikhtiarku. Aku hanya tersenyum membalas semua pertanyaan itu, dan itu kulakukan untuk mengurangi ketakutan para pelayat. Aku jadi menyadari bahwa warga juga mulai banyak yang merasa aneh dengan keganjilan yang menakutkan ini. Mereka mulai bisa merasakan dan keanehan dari peristiwa ini. Saat aku berkeliling rumah, aku curiga dengan tanah yang seperti habis digali. Posisinya tepat berada di belakang pekarangan, lebih tepatnya di sebuah sudut pagar belakang. Seketika aku langsung membongkar galian yang tidak seberapa dalam itu. Ternyata di situ tertanam bungkusan sebuah benda. Paku, kaca, silet, jarum, bahkan gelugut bambu dan juga sembilu tajam bambu wulung. Ada sobekan kain entah itu milik korban atau bukan. Aku mengambilnya dan membakar sobekan kain dan juga kafan pembungkusnya. Sementara barang lain aku bungkus dengan sapu tangan bekas garam tadi. Pak, di sini ada sungai deras atau bengawan itu apa enggak ya? Tanyaku pada seorang warga yang tengah melayat. Ada, Mas, tetapi harus melewati sawah dan hutan dulu baru ketemu sungai. Jawabnya dengan muka penuh keheranan. Ada yang mau antar saya ke sungai enggak ya? Monggo kalau mau. Wah, kalau ke sana itu kebanyakan orang takut, Mas. Selain banyak ular juga wingit, sarangnya lelembut. Oh iya, Pak, jalannya lewat mana ya? Sebaiknya Mas nggak usah ke sana. Mau ngapain? Orang itu malah balik bertanya dan memperingatkanku tanpa mau menghantarku. Mungkin karena hari sudah sangat sore menjelang maghrib, tentu keangkeran sebuah tempat keramat sangat dihindari oleh penduduk kampung sini. Pengurus kehidupan itu Tuhan. Namun jangan heran jika kematian juga bisa dihadirkan melalui tangan makhluk tanpa terlihat mata telanjang manusia. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Santet Pring Sedapur. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Sajian malam Jumat